Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masyaallah muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Mahdi Perumtas 3 Tulangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita di surat Al-Baqarah ayat 97 98. Di kajian sebelumnya kita banyak bicara tentang kematian, karena sesungguhnya salah satu penyakit yang diderita, yang banyak diderita, yang menghinggapi manusia akhir zaman adalah kekhawatiran yang berlebihan terhadap kematian. Oleh Rasulullah SAW disebut wahan. Di ayat 96 surah Al-Baqarah bahkan disebut secara lebih tegas bahwa kebanyakan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu memang orang-orang yang semangat untuk hidupnya di dunia itu paling besar ya. Makanya sekarang itu orang berpacu bagaimana caranya kualitas hidup di dunia, bukan tidak boleh, kualitas hidup di dunia itu dikejar sedemikian rupa untuk terus meningkat, sementara kualitas hidup di akhirat itu tidak banyak mendapatkan perhatian gitu ya. Macam-macam ya. Kalau di Korea itu teknologinya kan sampai operasi, wah luar biasa kan gitu ya. Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan kualitas hidup di dunia yang luar biasa, meskipun tidak memperhatikan ya, atau kurang peduli dengan kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala karena itu mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. صدق الله العظيم. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kamu dapati mereka orang-orang Bani Israel adalah orang-orang yang paling semangat, punya motivasi paling tinggi di antara umat manusia yang lain terhadap kehidupan dunia.
Dan sebagian orang-orang yang musyrik bahkan berharap supaya mereka diberikan umur sampai 1000 tahun. Padahal 1000 tahun pun umur mereka tidak akan menjauhkan dari azab, dan Allah Maha mengetahui, Maha melihat apa saja yang mereka kerjakan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu ciri khas ya orang-orang yang menomorsatukan kehidupan dunia. Karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semacam warning, semacam peringatan. Wal akhiratu khairu wa abqa, atau walal akhiratu khairul laka minal ula. Bukan berarti tidak memperhatikan kehidupan dunia, tapi prioritas kaum yang beriman kepada Allah adalah kehidupan akhirat. Baik, kita lanjutkan di ayat 97-98. Ini sebagian kisah di balik ayat ini pernah sudah saya sampaikan dalam sebuah hadis yang panjang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa inna Allah aduwwun lil kafirin. Ayat 99 100 saya baca juga sekalian. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون صدق الله العظيم. Baik, ayat 97 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan Muhammad, "Man kana aduwwan li Jibril," siapa yang menjadi musuh, memusuhi Jibril, malaikat Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah, maka nyatakanlah bahwa sesungguhnya dia Jibril itu nazzalahu, sudah menurunkan dia Al-Quran, ala qalbika, menurunkan Al-Quran di hatimu atau ke hatimu, ke hati Nabi Muhammad SAW, biiznillah, dengan izin Allah, musaddiqan lima baina yadayhi, di mana Al-Quran yang diturunkan oleh malaikat Jibril di hati Nabi Muhammad SAW itu
membenarkan lima baina yadaihi terhadap apa-apa yang ada di depan Nabi Muhammad SAW. Yang di depannya itu apa? Ya Taurat dan Injil. Wa hudaw wa busyra lil mu'minin, sekaligus Al-Quran yang diturunkan itu menjadi petunjuk dan menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala, maka siapa saja yang menjadi musuh Allah, memusuhi malaikat-malaikatnya, wa rusulihi, memusuhi rasul-rasulnya, wa jibrila dan Jibril, wa mikala dan Mikail, fa innallaha, maka sungguh Allah aduwwul lil kafirin, menjadi musuh bagi orang-orang yang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini saya kira harus dijelaskan latar belakangnya. Kok iso Nabi Muhammad SAW diperintah oleh Allah menyampaikan siapa saja yang menjadi musuhnya Jibril. Dalam sebuah riwayat yang panjang yang pernah saya sampaikan sebelumnya, waktu itu kalau nggak salah rame-rame tentang penyerbuan Israel ke Palestina. Ya, kemudian dibalas oleh pejuang-pejuang Palestina sampai orang Israel itu mengajukan gencatan senjata, meskipun ya kemudian diingkari gitu ya. Bulan Ramadan insyaallah. Nah, terkait itu waktu itu saya membacakan sebuah sabda Rasulullah SAW yang panjang ketika Rasulullah SAW baru saja hijrah ke Madinah. Orang-orang Yahudi, nanti cerita orang Yahudi ini banyak di surah Al-Anfal kalau nggak salah. Orang-orang Yahudi itu penasaran dengan Nabi akhir zaman. Mereka sudah mendengar sepak terjang Nabi dari Mekah. Berdasarkan apa? Berdasarkan beberapa peristiwa orang Mekah, orang kafir Quraisy itu juga tanya-tanya kepada orang Yahudi di Madinah. Karena orang yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad SAW ya orang Mekah. Pertama kali orang memusuhi Nabi Muhammad SAW ya orang Mekah gitu ya. Orang-orang Mekah kafir Quraisy yang terganggu dengan ikrar Nabi sebagai Rasul, pernyataan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, itu kemudian karena tidak punya pengalaman punya Nabi dan Rasul, orang Mekah itu tidak pengalaman punya Nabi dan Rasul. Tiba-tiba ada yang mengaku menjadi Nabi, menjadi Rasul. Yang pengalaman adalah orang Yahudi Bani Israel. Maka orang-orang Mekah bertanya kepada orang-orang Yahudi, jadi mengutus utusan untuk bertanya. Pertanyaannya selalu terkait dengan bagaimana membuktikan kepalsuan kenabian Muhammad SAW. Itu biasanya begitu. Tapi toh setelah pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada
Yahudi Madinah itu sudah diutarakan kepada Nabi Muhammad SAW dan sudah dijawab dengan tepat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang Yahudi, ya. Dan karena itu orang Quraisy itu kemudian kafir Quraisy tidak banyak mendapatkan keuntungan dari pertanyaan-pertanyaan itu, maka itu melahirkan penasaran. Orang Yahudi penasaran, apa memang teman Muhammad itu nabi? Karena perkembangan umat Islam terus tumbuh gitu, meskipun dimusuhi di Mekah, dilakukan berbagai cara. Maka ketika pertama kali Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke Madinah, yang penasaran terutama adalah orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi. Yang pernah saya bacakan hadisnya itu adalah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam tanya, wahai Muhammad, saya akan mengajukan kepadamu beberapa pertanyaan. Kalau kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka saya beriman kepada apa yang kamu bawa, saya percaya tentang kenabianmu. Pertanyaannya apa? Abdullah bin Salam bertanya 3 perkara. Apa tanda pertama hari kiamat itu? Yang kedua, apa makanan pertama ahlu surga, penduduk surga? Yang ketiga, bagaimana kok bisa anak itu mirip bapaknya, bagaimana kok bisa anak itu mirip ibunya? Insyaallah sudah saya sampaikan itu. Mendengar pertanyaan itu Rasulullah SAW kemudian tidak terlalu lama, rupanya sudah dibisiki oleh malaikat Jibril. Wah, bareng sampean tanya, saya baru saja diberitahu oleh malaikat Jibril jawabannya. Nah, gitu. Oleh siapa? Oleh malaikat Jibril. Sebelum mendengar jawaban Nabi, Abdullah bin Salam nyela lagi. Malaikat Jibril itu malaikat yang enggak disukai, yang dibenci oleh Bani Israel loh. Nah, begitu. Itu terkait dengan ayat ini. Rasulullah SAW kemudian menyampaikan jawaban-jawabannya. Dan pada akhirnya Abdullah bin Salam itu masuk Islam. Masuk Islam. Nah, ini juga demikian. Kita baca di ayat 97 dalam tafsir Mafatihul Ghaib. Jadi ayat 97-98 ini kata Ar-Razi dalam tafsirnya, anna hadzan naw' aidan min anwa'i qabaihil yahud wa munkarati aqwalihim wa af'alihim. Bahwa memusuhi malaikat Jibril, ya, itu termasuk bagian dari kejelekan-kejelekan orang Yahudi dan kemungkaran-kemungkaran perkataan maupun perbuatan mereka. Oleh karena itu ketika Allah berfirman, "Qul," katakan Muhammad, "man kana aduwwan li Jibril," siapa yang menjadi musuh, siapa yang memusuhi Jibril, la budda lahu min sababin wa amrin qad zahara minal yahud hatta ya'murahu ta'ala bi ayu khatibahum bidzalika. Kalau Allah mengatakan, Muhammad katakan kepada orang Yahudi,
Siapa yang memusuhi Jibril? Perkataan ini tidak mungkin keluar sabda Allah, firman Allah Subhanahu wa taala ini tidak mungkin keluar, tidak mungkin muncul tanpa ada sebab. Ya. Sebabnya pasti ada pada orang Yahudi. Apa orang Yahudi itu kok kemudian sampai diberi perkataan demikian oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti ada korelasi dengan sikap mereka. Oleh karena itu sebagian ahli tafsir memberikan penjelasan. Fa idza lam yathbut minhum fi dzalika amrun la yajuzu ay ya'murahu Allah taala bidzalika. Karena kalau enggak ada apa-apa pasti Allah enggak mungkin memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan itu kepada orang Yahudi, memerintahkan berkata sedemikian rupa tentang orang Yahudi. Tidak mungkin memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk ngomong sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang Yahudi. Karena itu para ahli tafsir memberikan penjelasan. Pertama, annahu alaihi salatu wassalam lamma qadimal Madinah. Tadi itu yang saya katakan, bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali datang ke Madinah untuk hijrah, atahu Abdullah bin Suryan faqala. Pertama kali Nabi datang ke Madinah, beliau ditanya oleh Abdullah bin Surya faqala. Berkatalah Abdullah bin Surya. Ada Abdullah bin Salam, ada Abdullah bin Surya. Ya Muhammad, kaifa naumuka? Faqad ukhbirna an naumin nabil ladzi yaji'u fi akhir zaman. Wahai Muhammad, kami coba tanya, tidurmu itu seperti apa? Karena kami sudah diberitahu tentang cara tidurnya Nabi akhir zaman. Nah, gitu ya. Gaya tidurnya Nabi akhir zaman, ciri khasnya tidurnya Nabi akhir zaman itu kami sudah diberitahu. Oleh karena itu tidurmu seperti apa? Waqala alaihi salam, maka Rasulullah SAW bersabda menjawab, tanamu ainaya wala yanamu qalbi. Kalau saya tidur itu mata saya merem tapi hati saya terjaga. Nah, gitu ya. Itu kebalikannya kita. Motone melek, hatine merem. Kebalikan kebanyakan kita. Motone melek, hatine gak buka. Gitu ya. Gitu ya. Kalau Nabi Muhammad SAW mripate merem, hatine sik melek. Qala Abdullah bin Surya kemudian menyauti, sodak tahu benar sampean ngono. Apa selesai pertanyaannya? Belum. Ya Muhammad fa akhbirni anil walad aminar rajuli yakunu am minal mar'ah. Ini yang mirip-mirip dengan pertanyaannya Abdullah bin Salam waktu itu ya. Muhammad, coba beritahu saya, anak itu yang niru bapaknya itu yang mana, niru ibunya yang mana? Nah, gitu ya. Aminar rajuli yakun am minal mar'ah. Faqala, maka Rasulullah SAW menjawab, ammal izamu wal asabu wal uruqu faminar rajuli. Anak itu, anak laki-laki ya, walad. Anak laki-laki itu tulangnya, ototnya, ya, sendi-sendinya itu dari bapaknya. Wa ammal lahmu wad damu waz-zufru wasya'ru faminal mar'ah. Adapun
dagingnya, darahnya, kukunya, rambutnya itu dari ibu, anak laki-laki. Sampeyan kari cek temen. Jadi anak laki-laki iku sing niru bapakne iku sing bagian apa, sing niru ibune sing bagian apa, ngoten. Itu kata Nabi. Jadi nek tulangnya, sendinya, ototnya itu niru bapak, tapi rambute, kukune, getene, daginge iku niru ibu. Faqala sodakta, maka Abdullah bin Surya juga tadi menanggapi, wis sampean bener lagi. Terus kemudian pertanyaannya masih mirip-mirip dengan pertanyaan itu. Fama balur rajul yusbihu a'mamahu duna akhwalihi au yusbihu akhwalahu duna a'mamihi. Ana wong niku kok mirip napa niki? Paman nih, paman teko bapak. Duna akhwalihi, tidak niru paman dari ibu. Atau niru paman dari ibu, tidak niru paman dari bapak. Faqala ayyuhuma ghalaba ma'uhu ma'a sahibihi kana syabahu lahu. Qala sodakta. Pokoke ya sapa sing airnya, ini suami istri yang kemarin sempat kita singgung juga, itu yang mendahului air istrinya. Jadi dalam berhubungan mana yang lebih dulu, ya itulah yang nanti mirip nonang anake gitu ya. Qala sodakta, ini rada suwe ngurutin nek niki ya. Bandingno paman situk-situk kan gitu ya. Sodakta, kamu benar Muhammad. Kemudian ditanya lagi dengan pertanyaan yang keempat. Akhbirni ayyu ta'ami harrama Israilu ala nafsihi wa fit Taurati anna nabiyyal ummiyya yukhbiru anhu. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya coba nanti dilihat di ayat yang lain, kita buka. Ini tentang apa yang ditanyakan ini ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu ditanyakan oleh siapa tadi? Abdullah bin Surya. Apa itu? Kitab ini ya ada di dalam coba kita lihat Ar-Rama Isra, mana ini? Keliru. Ada di dalam surat napa niki? Ali Imran ayat 93. Jadi pertanyaan ini terkait dengan
apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran surah ketiga ayat 93. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya apa nanti? Kullu ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-taurah qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum shadiqin. Setiap makanan itu kana halal li bani Israil, itu halal untuk Bani Israel. Makanan apa yang halal bagi Bani Israel? Illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurah, kecuali makanan yang oleh Israel. Israel itu siapa? Pernah kita bahas Nabi Yakub. Setiap makanan itu, semua makanan itu halal bagi Bani Israel kecuali yang sudah diharamkan sendiri oleh Israel, oleh Nabi Yakub. Jadi kanggo keturunane sinten? Keturunane Nabi Yakub disebut Bani Israel. Semua makanan itu halal kecuali yang diharamkan sendiri oleh Nabi Yakub untuk dirinya sendiri sebelum Taurat itu diturunkan. Taurat diturunkan kan Nabi Musa, gitu ya. Nanti ketika Taurat diturunkan, sudah jelas mana yang haram, mana yang halal. Termasuk babi sudah diharamkan, gitu ya, dalam Taurat. Tapi sebelum itu, sebelum turun Taurat, semua makanan itu halal kecuali yang diharamkan sendiri oleh Nabi Yakub, gitu ya. Nah, itu ditanyakan oleh Abdullah bin Surya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf. Akhbirni, beritahu saya wahai Muhammad, ayyu ta'ami harrama Israilu ala nafsi, makanan apa gerangan yang oleh Nabi Yakub, oleh Israel diharamkan sendiri untuk dirinya itu. Wa fit Taurati, dan di dalam Taurat, annan nabiyal ummiyah, bahwa nabi yang ummi, nabi akhir zaman itu, yukhbiru anhu, bicara itu. Itulah. Ya, tentu saja yang pertama tadi itu ada dalam Al-Quran surah Al-Imran 93. Tapi penjelasan rincinya bagaimana? Faqala alaihi salam, Nabi Muhammad SAW kemudian menjawab, unshidukum billahi alladhi anzalat Taurat ala Musa, saya akan menceritakan kepada kalian, ya, melalui informasi yang diberikan oleh Allah yang sudah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Ceritalah Nabi Muhammad SAW. Hal ta'lamuna anna Israel maridha maradan syadidan. Tahu nggak sampean kalau Israel itu, Nabi Yakub itu pernah sakit dengan satu penyakit yang pernah sakit keras, gitu ya, gampangannya. Israel atau Nabi Yakub itu pernah sakit keras. Fatala sukmuhu, ada yang mengatakan sakmuhu. Sakom, ada yang sukm. Maka beliau lama sekali sakitnya. Fanazara lillahi, maka kemudian dengan sakit yang berkepanjangan itu dia bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. La in afahu Allahu min sukmihi, kalau Allah memberikan kesembuhan kepada dia, la yuharrimanna ala nafsihi ahabbat ta'ami wasyarab. Kalau Allah memberikan
kesembuhan, saya akan mengharamkan diri saya makanan sing paling tak senengi. Wah, gitu. Makanya nanti pelajarannya jangan gampang bernazar, gitu ya. Apalagi makanan itu halal. Ya mungkin karena panjangnya sakit beliau itu sampai mohon kepada Allah dengan berjanji wis ta. Sing yang mau dimatikan itu sebenarnya kesenangannya terhadap dunia. Nah, tapi bunyinya kan akhirnya makanan, ya. Makanan padahal dihalalkan kan gitu ya. Yang mau ditekan kan egonya untuk tetap hidup itu gitu ya. Kesenangannya itu kemudian dipotong sedemikian rupa dengan bernazar. Jadi Nabi Yakub bernazar kepada Allah, ya Allah, kalau sampean beri kami kesembuhan, ya, saya atau kami tidak akan makan daging yang paling saya senangi. Makanan yang paling saya senangi. Saya tidak akan juga minum minuman yang paling saya senangi. Wa huwa luhmanul ibil wa albanuha. Nah, rupanya makanan sekaligus minuman yang paling disukai oleh Nabi Yakub adalah daging unta makanannya dan susu unta minumannya. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh Nabi. Faqalu na'am. Orang Yahudi, oh benar sampean. Jadi orang Bani Israel itu pernah tidak boleh makan, kesimpulannya kan gitu, tidak boleh makan daging unta, susu unta, tidak boleh itu. Karena apa? Karena Nabi Yakub pernah bernazar untuk itu. Nazar berlaku kepada anak keturunannya sampai diturunkannya Taurat. Ketika sudah turun Taurat tidak berlaku lagi itu. Itu tadi kalau dikaitkan dengan surah Ali Imran 93. Faqalu na'am. Wah, benar sampean Muhammad. Faqala lahu. Maka Abdullah bin Surya menyisakan satu pertanyaan. Baqiyat khoslatun wahidatun in qultuha amantu bika. Tinggal satu pertanyaan lagi. Ya, kalau sampean jawab, ya, saya beriman kepada sampean. Ayyu malakin ya'tika bima taqulu anillah. Muhammad, malaikat siapa yang membawa wahyu dari Allah kepada sampean? Nah, itu pertanyaan terakhirnya orang Yahudi tadi itu, Abdullah bin Surya. Qala Nabi Muhammad SAW, Jibril. Oh, yang datang ke saya untuk membawa wahyu dari Allah, membawa Al-Quran itu Jibril alaihissalam. Qala inna zalika aduuna yanzilu bil qitali wasyiddah wa rasuluna Mikailu ya'ti bil bishri war raha falau kana huwa alladhi ya'tika amanna bika. Rupanya pertanyaan terakhir ini yang enggak dicocoki oleh Abdullah bin Surya. Kata Abdullah bin Surya, lah kalau Jibril itu ya musuh kami. Karena Jibril itu mesti ngejak susah, ngejak perang. Nah, gitu. Ngejak gak enak tok.
musuh itu Jibril itu. Itu jawabnya Abdullah bin Surya. Wa rasuluna Mikail. Sementara malaikat yang kami senangi, yang diutus oleh Allah kami senangi itu Mikail. Ya. Ya'ti bil bisri war raha. Mesti kalau malaikat Mikail datang itu datang bawa kabar gembira, datang membawa relaksasi. Wes nggawa perkara-perkara sing enak, rekreatif lah. Iku menggembirakan terus. Falau kana huwa alladzi ya'tika amanabika, kok umpama sing nggawa iku malaikat Mikail, pasti kami beriman kepadamu. Nah, itu jawabannya Abdullah bin Surya. Akhirnya sama dengan tidak sing liyane cocok gara-gara itu tadi. Makanya Allah mengatakan, qul man kana aduwwan li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Oh sing ngongkon Gusti Allah, sampeyan niku nek iman Gusti Allah mosok kate sampeyan pilih kabeh. Itu Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu apa karena itu orang sana itu lebih suka ya nama Mikail. Ya. Senengane ya. Sementara nama Gabriel, nama Jibril ya itu tidak terlalu banyak digunakan. Saya tidak tahu karena tidak pernah mewawancarai orang sana. Sampai sekarang maksudnya sampai sekarang. Yang jelas kalau dengar malaikat Jibril juga seneng. Itu yang disebut juga oleh Abdullah bin Salam. Cuma Abdullah bin Salam beda. Ya, Abdullah bin Salam ngomong, sampean jawaban teko malaikat Jibril musuhnya orang Yahudi. Ya, gitu ya. Karena itu kalau mereka tahu nanti bahwa saya masuk Islam, pasti mereka akan membenci saya. Itu Abdullah bin Salam. Gitu. Dan Abdullah bin Salam konsekuen. Semua pertanyaan yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dijawab ya, kemudian dia masuk Islam. Nah ini yang golongannya yang tidak masuk Islam, Abdullah bin Surya isok ngeles gitu ya, ngelesnya dengan cara itu. Faqala Umar wa ma mabda'u hadhil adawah. Faqala Ibnu Surya mabda'u hadhil adawah anna Allah Ta'ala anzala ala nabina anna baital maqdis sayukharrabu fi zamani rajulin yuqalu lahu Bukhtun Nasr wa wasafahu lana fatalabnahu falamma wajadnahu ba'athna liqatlihi rijalan fadafa anhu Jibril wa qala in sallatakumullahu ala qatlihi fahadha laisa huwa dzaka alladhi akhbarallahu anhu annahu sayukharribu baital maqdis fala faidata fi qatlihi thumma innahu kabura wa qawiya wa malaka wa ghazana wa kharraba baital maqdis wa qatalana fadzalika nattakhidhu aduwan. Umar tanya kembali kepada Abdullah bin Surya, wa ma mabda'u hadzil adawah, kok sampean musuhi iku pertamane apa kok sampean musuhi Jibril iku? Faqala Ibnu Surya kemudian menjawab, mabda'u hadzil adawah, ya, awal mula kami musuhi malaikat Jibril itu annallaha ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala saat menurunkan kepada nabi kami, anzala ala nabiyina, menurunkan wahyu kepada nabi kami, anna baital maqdis, bahwa baitul maqdis itu sayukharrabu fi zamani rajulin, suatu saat baitul maqdis itu akan dihancurkan oleh seseorang namanya Bukhtun Nasr ya. Bukhtun Nasr itu nama istilah latinnya Nebukadnezar. Bukhtun Nasr, dan memang dia menguasai. Wa wasafahu lana, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ciri-cirinya.
Fatalabnahu, maka kami cari namanya Bukhtun Nasr itu. Falamma wajadnahu, maka ketika sudah kami temukan Bukhtun Nasr, ba'atsna liqatlihi rijalan, kami kemudian memerintahkan, menyuruh, mengirim beberapa orang untuk membunuh Bukhtun Nasr. Fadafa'a anhu Jibril. Lho ngono niku kok Bukhtun Nasr iku dibelani oleh Jibril. Wa qala in sallatakumullahu ala qatli, kok umpama sampean saiki diberi kekuasaan oleh Allah, diberi izin oleh Allah untuk membunuh si dia, fahadza laisa huwa zakal ladzi akhbarallahu anhu annahu sayukharribu baital maqdis fala faidata fi qatlihi. Jadi gini, Bukhtun Nasr itu kan laki-laki yang akan menghancurkan Baitul Maqdis. Oleh Bani Israil itu sadurunge gede digoleki dhisik. Digoleki dhisik, diutuslah beberapa orang, dicari, ketemu. Nah, ketika mau dibunuh, itu malaikat Jibril mbelani, aja dipateni iki, kok umpama iki iso sampean pateni. Durung mesti iki sing apa namanya? Yang diberitakan oleh Allah akan menghancurkan Baitul Maqdis bukan ini, gitu loh. Ya, orang Bani Israil itu kan enggak tahu ya, karena apa namanya? Pengetahuan terhadap berbagai macam dinamika kehidupan itu dipandu juga dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kadang melangkai kebacut di sini sadurunge kejadian gitu loh. Gurung ono perbuatan menghancurkan kok wis kate dipateni dhisik ngono lho. Ini juga persoalan. Sama dengan kita gitu ya. Ketika ada ayat Al-Qur'an yang berbunyi misalnya walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, tidak akan rela orang Yahudi orang Nasrani sampai mereka bisa membawa kalian kembali ya mengikuti ajaran mereka. Ngono iku nek ketemu wong Yahudi atau Nasrani ojo ndisiki benci dulu, jangan begitu gitu ya. Ya memang itulah apa namanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan rela, tidak akan ridho. Tapi nek ketemu wong non muslim ojo didhisikno bencinya begitu. Karena nanti dalam ayat lain nanti macam-macam kriteria mereka itu, ya. Dan bagaimana kita berinteraksi dengan mereka juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari berdamai sampai berperang itu enten situasi ini. Nah, gitu. Bani Israel karena sudah mendapat informasi begitu ditelusuri, oh iki timbang kok wis kadung dadi gede, ya mendingan saiki dipateni gitu. Oleh malaikat Jibril dihalangi. Gitu ya. Karena itu kata malaikat Jibril, dudu iki wong sing jange menghancurkan Baitul Maqdis itu bukan ini. Gitu loh. Karena itu membunuhnya gak ono faedahe. Summa innahu kabura wa qawiya wa malaka. Sampai kemudian si Bukhtun Nasr itu kabura besar, wa qawiya kuat, wa malaka dan kemudian berkuasa. Sakjane nome biyen pun kate dipateni karo orang-orang Bani Israil, dihalangi oleh malaikat Jibril. Karena tidak terrealisir, Bukhtun Nasr ini kemudian semakin besar, semakin kuat dan akhirnya berkuasa. Wa ghazana dan memerangi kami, wa kharraba Baitul Maqdis dan menghancurkan Baitul Maqdis, wa qatalana dan
membunuhi kami. Falidzalika nattakhidhuhu aduan, karena itu kami jadikan dia sebagai sinten? Gara-gara Jibril kami jadikan sebagai musuh. Wa amma Mikail, adapun Mikail fa innahu adu Jibril. Mikail itu musuhnya Jibril. Nah, itu kata orang Yahudi, orang Bani Israel, kata Abdullah bin Suriah. Faqala Umar mengatakan, fa inni asyhadu, saya bersaksi, mangkana aduwwal li Jibril fa huwa aduwwul li Mikail. Sapa sing musuhi Jibril ya berarti ya musuhi Mikail. Wa huma aduwani liman adahuma, dan baik malaikat Jibril maupun Mikail itu musuh bagi siapa saja yang memusuhi. Fa ankara zalika ala Umar fa anzalallahu ta'ala hatainil ayataini. Ya. Maka hal ini gak cocok sih Abdullah bin Suriah ambek omongane Umar. Allah kemudian menurunkan ayat itu. Umar jelas gak masuk akal, karena kalau di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan jelas di banyak ayat, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Orang beriman imannya kepada Allah, kepada semua malaikatnya, kepada semua kitabnya, kepada semua rasulnya. Tidak ada yang ditolak. Begitu. Nah ini kok dipilih-pilih, malaikat Jibril musuh, malaikat Mikail konco. Kok iso ngono? Jibril mulane ngono mang. Lah Mikail iku musuhne Jibril, kok iso sampe sing musuh-musuhno. Masa malaikat Allah situ dengan yang lainnya musuh-musuhan. Itu yang menjadi latar belakang turunnya ayat ini. Itu disebut sababun nuzul. Maka Allah berfirman, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah," dan seterusnya. Sebab lainnya nanti kita baca agak panjang. Ada lagi sebab lainnya karena ini dua ayat itu mirip ya. Yang satunya ayatnya bunyi man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin, gitu ya. Itu nanti kita akan sambung sebab turun dari dua ayat ini di pertemuan akan datang. Ada sebab lain. Ya. Jadi ada sebab lain dari yang sudah kita baca. Kalau tadi itu terkait dengan dialognya Abdullah bin Suriah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.